Kadang, cinta datang lewat cara yang tak kita duga. Dua hati yang saling menemukan di dunia maya, tanpa tahu bahwa mereka bekerja di tempat yang sama. Dan ketika rahasia itu terbongkar, bukan hanya perasaan yang diuji, tapi juga harga diri, nama baik, dan keberanian untuk melindungi. Inilah kisah tentang seorang direktur yang tak sadar pacar online-nya ternyata karyawan sendiri. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Malam itu, di antara lembur yang tak pernah berakhir, Andre menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Lampu ruang kerjanya temaram, hanya ditemani suara detik jam dan notifikasi yang tiba-tiba muncul di ponselnya. Pesan dari seseorang bernama Luna. Awalnya hanya basa-basi, sapaan ringan tentang cuaca, kopi yang terlalu pahit, dan rutinitas yang melelahkan. Tapi entah kenapa, setiap kata dari perempuan itu terasa menenangkan. Andre bukan tipe pria yang mudah membuka hati, apalagi seorang direktur muda yang hidupnya dikelilingi kesibukan dan jarak. Namun, Luna berbeda. Ia sederhana, tapi kata-katanya seolah mengerti isi hatinya yang selama ini sunyi. Percakapan mereka menjadi kebiasaan baru. Malam demi malam, Andre menunggu notifikasi itu, tanda kehadiran yang hangat dari seseorang yang belum pernah ia lihat. Mereka berbagi cerita tentang lelahnya bekerja, tentang cita-cita, bahkan tentang kehilangan yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Andre mulai terbiasa dengan suaranya, dengan tawa kecil yang dikirim lewat pesan suara, dengan caranya menulis hehe di akhir kalimat, yang selalu membuat hatinya terasa ringan. Di sisi lain, Luna merasa menemukan sosok pria yang dewasa dan tulus. Meski tak pernah tahu nama asli Andre, ia merasa aman berbagi cerita dengannya. Hubungan itu tumbuh diam-diam, tak ada janji manis, tak ada foto yang saling ditukar, hanya kata-kata yang mengikat dan rasa yang pelen-pelen tumbuh tanpa mereka sadari. Di layar kecil itu, dua hati bertemu, tapi tak tahu sedang berjalan menuju takdir yang sama. Sampai suatu hari, Andre menerima berkas dari bagian HRD. Di sana tertulis nama seorang karyawan baru yang akan mulai minggu depan, Suzan Prameswari. Ia hanya membaca sekilas, tanpa curiga sedikit pun bahwa nama itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara di sisi lain kota, Susan menatap ponselnya sambil tersenyum. Ia baru saja menerima pesan dari Andre, atau lebih tepatnya dari Andra, nama samaran yang digunakan sang direktur di aplikasi kencan itu. Selamat malam Luna, semoga harimu menyenangkan ya. Susan membalas cepat. Selamat malam juga, Andra. Terima kasih sudah membuat hariku terasa ringan. Dan malam itu, dua hati yang belum pernah bertemu sama-sama berdoa agar perasaan ini bukan sekadar khayalan dunia maya. Mereka tak tahu takdir sedang menyiapkan pertemuan yang tak pernah mereka duga. Pagi itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Langit Jakarta berwarna kelabu, dan aroma hujan yang baru berhenti masih tercium lembut di udara. Semua karyawan sudah sibuk dengan rutinitasnya masing-masing, hingga seorang perempuan muda melangkah masuk dengan senyum gugup di wajahnya. Dialah Susan Prameswari, karyawan baru yang akan bergabung di tim komunikasi perusahaan milik Andre. Rambutnya diikat rapi, langkahnya pelan tapi pasti. Ia berusaha tampak tenang, meski hatinya berdebar sejak pagi. Ini adalah hari pertamanya bekerja, dan ia
ingin memulainya dengan baik. Sementara itu, di ruang kerjanya, Andre sedang menatap daftar nama karyawan baru di layar komputer. Tatapannya berhenti di satu nama yang terasa aneh di matanya. Susan Prameswari. Nama itu entah kenapa menimbulkan gema kecil di pikirannya. Seperti sesuatu yang familiar, tapi tak bisa ia jelaskan. Tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. "Selamat pagi, Pak. Ini karyawan baru yang akan membantu divisi promosi," ujar sekretarisnya sambil mempersilakan. Susan masuk. Andre mengangkat kepala. Dan di detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Perempuan di hadapannya memiliki senyum yang anehnya terasa begitu dikenal. Tatapan matanya lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat jantung Andre berdetak lebih cepat. Susan menunduk sopan. "Selamat pagi, Pak Andre. Saya Susan, karyawan baru di bagian promosi." Andre hanya mengangguk pelan. Suaranya tercekat, padahal biasanya ia begitu tegas dalam memberi arahan. "Selamat bergabung, Susan. Semoga cepat menyesuaikan diri." Ia berusaha tampak profesional, menahan rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Setelah Susan pergi, Andre masih diam cukup lama. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara Susan, gaya bicaranya, ada kemiripan dengan seseorang. Tapi siapa? Di sisi lain, Susan pun merasakan hal yang sama. Saat melihat sosok direktur yang baru saja ia temui, jantungnya berdetak tak beraturan. Suara Andre, tenang, berat, dan lembut. Mirip sekali dengan suara seseorang yang selalu mengirimkan pesan suara setiap malam. Seseorang yang ia kenal sebagai Andra. Namun baik Andre maupun Susan menahan diri, tak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan itu. Mungkin hanya kebetulan, mungkin hanya ilusi, karena terlalu sering membayangkan hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi setiap kali Susan masuk ke ruang rapat, Andre selalu memperhatikannya diam-diam. Dan setiap kali Susan mendengar suara Andre memberi arahan, ada bagian dari dirinya yang bergetar tanpa alasan. Mereka sama-sama terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh aturan dan dunia maya yang penuh perasaan. Keduanya berjalan berdampingan tanpa tahu bahwa jarak di antara mereka sebenarnya sudah sangat dekat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Susan mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bekerja dengan penuh semangat, selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Rekan-rekannya menyukai kepribadiannya yang ramah dan sopan. Tapi di balik senyum tenangnya, ada perasaan aneh yang diam-diam tumbuh. Setiap kali ia melihat sosok atasannya, Andre, di setiap rapat, setiap kali suara Andre terdengar, dada Susan terasa hangat, tapi juga berdebar. Nada suaranya tenang, tapi familiar, terlalu familiar. Seolah ia pernah mendengarnya ratusan kali sebelumnya. Andre pun merasakan hal yang sama. Setiap kali Susan berbicara, setiap kali ia menatap mata gadis itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia bukan pria yang mudah tertarik. Dunia bisnis telah mengajarinya untuk bersikap rasional, menjaga jarak, dan tidak mencampur adukan perasaan dengan pekerjaan. Tapi Susan berbeda. Suatu sore, Andre kebetulan melihat Susan tertawa di area pantry bersama teman-temannya. Tawa itu ringan, jujur, dan begitu menenangkan. Dan di detik itu juga, ingatannya melayang ke tawa yang sering ia dengar di ponselnya, tawa seorang perempuan bernama Luna. Nada yang sama, kejujuran yang sama, hanya nama yang berbeda. Andre terdiam lama malam itu di ruang kerjanya. Ia membuka kembali aplikasi tempat ia dulu sering mengobrol dengan Luna. Sudah hampir 2 minggu mereka jarang berbicara karena kesibukan. Tapi pesan terakhir Luna masih tersimpan di sana. "Tetap semangat, Andra. Jangan lupa istirahat ya." Ia menatap kalimat itu lama. Hatinya terasa aneh, seperti sedang memegang dua dunia yang sama,
tapi dengan wajah berbeda. Sementara itu, di kamar kosnya yang sederhana, Susan juga sedang menatap layar ponselnya. Pesan dari Andra belum dibalas. Sudah beberapa hari ini, pria itu tidak menghubunginya. Entah kenapa, sejak ia mulai bekerja di kantor baru, pikirannya justru tak tenang. Suara direktur di tempat kerjanya dan suara Andra nyaris tak bisa dibedakan. Tapi Susan takut berasumsi. Ia tak berani membayangkan bahwa pria yang selama ini menemaninya lewat pesan mungkin adalah orang yang sama. Pria yang duduk di ruang kerja besar dengan nama yang terpampang di pintu, Andre Mahendra, direktur utama. Malam itu, mereka berdua duduk dalam kesepian yang sama. Andre menatap layar ponsel tanpa berani mengetik. Susan memandangi pesan lama tanpa tahu harus berkata apa. Ada jarak yang semakin sempit, tapi tak satu pun dari mereka berani melangkah. Takut kalau perasaan itu hanya kebetulan. Takut kalau dunia maya dan dunia nyata tak seharusnya bersatu. Namun, cinta punya caranya sendiri untuk menuntun dua hati. Yang ragu, lewat kebetulan kecil, lewat tatapan yang tak sengaja, lewat waktu yang terus mempertemukan. Dan di hari berikutnya, sebuah tugas baru akan mempertemukan mereka dalam kejadian yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Perusahaan Andre sedang bersiap menjalin kerjasama besar dengan salah satu investor lama, seorang pengusaha bernama Rudy Santoso. Proyek itu bernilai miliaran dan menjadi sorotan banyak pihak di dalam perusahaan. Andre memanggil Susan ke ruangannya pagi itu. Wajahnya serius, tapi ada kelembutan yang tak bisa ia sembunyikan setiap kali menatap gadis itu. Susan, ujarnya tenang, besok sore kamu saya tugaskan untuk menemui Pak Rudy di restoran Grand Liora. Kamu hanya perlu membawa dokumen draft kerja sama dan menunggu saya datang menyusul. Saya percaya kamu bisa menangani ini dengan baik. Susan menatapnya, sedikit gugup, tapi berusaha percaya diri. Baik, Pak. Saya akan melakukannya sebaik mungkin. Andre mengangguk pelan. Ia tahu tugas ini berat untuk karyawan baru. Tapi entah kenapa, ia ingin memberi Susan kepercayaan yang lebih. Ada perasaan tak terjelaskan yang membuatnya yakin gadis itu tak akan mengecewakan. Keesokan harinya, Susan datang lebih awal ke restoran tempat pertemuan itu. Ia mengenakan blus putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Dari kejauhan, ia tampak tenang, tapi hatinya berdebar hebat. Ini adalah pertama kalinya ia menghadiri rapat besar sendirian. Pak Rudy datang beberapa menit kemudian. Pria parubaya itu tersenyum ramah, tapi sorot matanya tajam, khas pebisnis yang berpengalaman. Mereka berbincang ringan, membahas rencana kerjasama yang sudah disusun oleh Andre. Namun tanpa sepengetahuan Susan, seseorang lain memperhatikan mereka dari jauh. Seorang wanita elegan dengan tatapan curiga, istri Pak Rudy, yang diam-diam mengikuti suaminya sore itu. Ia melihat suaminya duduk bersama seorang perempuan muda, tertawa kecil di antara percakapan bisnis. Darahnya mendidih. Ia tak tahu bahwa perempuan itu hanyalah karyawan yang sedang bekerja. Dalam pikirannya, adegan itu tampak seperti perselingkuhan di depan mata. Waktu berjalan cepat. Susan selesai menjelaskan dokumen dan menunggu Andre datang. Tapi sebelum Andre tiba, langkah tergesa datang menghampiri. Istri Pak Rudy berdiri di depan meja mereka. Wajahnya merah padam karena emosi. Jadi, ini perempuan yang selama ini kamu temui diam-diam? Suaranya tinggi, menusuk udara restoran yang mendadak sunyi. Susan terkejut. Maaf Bu, sepertinya ada kesalahpahaman. Belum sempat ia menjelaskan, segelas jus di meja tiba-tiba terangkat dan tumpah membasahi seluruh tubuhnya. Cairan dingin itu menetes di wajah dan bajunya, sementara semua mata di restoran menatap ke arah mereka.
Susan hanya bisa diam, tak tahu harus berbuat apa. Air matanya menggenang. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Dan di luar restoran, seorang pria baru saja turun dari mobilnya. Andre, ia melangkah cepat menuju pintu. Tak tahu bahwa di balik dinding kaca itu, seseorang yang ia sayangi sedang dihina di depan semua orang. Restoran mewah itu tiba-tiba menjadi tempat yang membeku oleh keheningan. Para pengunjung yang semula bercakap pelan, kini terdiam, hanya menatap satu arah. Seorang perempuan muda yang berdiri kaku, tubuhnya basah kuyup oleh minuman yang baru saja disiramkan. Susan menunduk, air matanya menetes bersama sisa minuman yang menodai blus putihnya. Ia mencoba berbicara. Suaranya bergetar pelan. "Bu, saya tidak seperti yang ibu pikirkan. Saya hanya..." Tapi ucapan itu tak sempat selesai. Tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat semua kepala menoleh. "Perempuan murahan, berani kau duduk dengan suami orang di tempat umum begini?" teriak istri Rudy dengan mata penuh kemarahan. Rudy sendiri hanya terdiam. Wajahnya pucat. Ia tak menyangka istrinya akan datang dan membuat keributan sebesar ini. Tapi di sisi lain, ia juga takut membela Susan. Takut jika kebenaran akan menyingkap hal-hal yang bisa merusak reputasinya. Susan menggenggam ujung tasnya erat-erat. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Setiap tatapan dari orang-orang di sekeliling terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Lalu, di tengah keramaian itu, langkah tegas terdengar dari arah pintu. Andre datang. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap pemandangan di depannya dengan wajah yang sulit dibaca. Tatapannya segera jatuh pada Susan. Tubuhnya gemetar, wajahnya memerah, matanya sembab, dan sesuatu di dalam diri Andre seketika meledak. Ia berjalan cepat mendekat. "Cukup!" Suaranya berat, tegas, dan membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Ia berdiri di hadapan Susan, menutupi tubuhnya dari pandangan orang lain. Lalu ia menatap tajam pada istri Rudy. "Ibu, saya Andre Mahendra, direktur perusahaan yang bekerja sama dengan suami Anda. Perempuan ini adalah karyawan saya, dan yang ibu lakukan sudah melewati batas." Wanita itu tertegun. Orang-orang mulai berbisik, sebagian memalingkan pandangan. Sementara Susan hanya bisa memejamkan mata, menahan isak yang tak bisa lagi disembunyikan. Andre melepas jasnya, memakaikannya di bahu Susan dengan hati-hati. "Sudah, cukup, kamu ikut saya," katanya pelan, namun tegas. Tanpa menunggu reaksi siapapun, ia menggenggam tangan Susan dan menuntunnya keluar dari restoran itu. Langkah mereka meninggalkan lantai marmer yang kini terasa dingin dan penuh pandangan tajam. Rudy mencoba memanggilnya. "Andre, tunggu!" Namun Andre hanya menoleh sebentar. Tatapannya tajam dan penuh amarah. "Saya tidak akan menandatangani kerjasama apapun dengan orang yang membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya." Kata-kata itu mengunci ruang restoran dalam keheningan panjang. Di luar, Susan menangis dalam diam. Andre hanya berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan diri dari emosi yang bercampur antara marah, kecewa, dan peduli. Di balik hujan sore itu, dua hati yang dulu hanya terhubung lewat layar, kini berdiri berdampingan dalam kenyataan, disatukan oleh luka. Hujan turun lebih deras ketika Andre menuntun Susan menuju mobilnya. Langit sore berubah kelabu, dan udara terasa berat seakan ikut menanggung beban perasaan mereka berdua. Susan masih diam, air matanya bercampur dengan tetesan hujan yang jatuh dari rambutnya. Blus putihnya kini tertutup jas hitam milik Andre, jas yang hangat, tapi tak cukup menutupi dinginnya rasa malu yang masih menyesakkan dada. Andre membukakan pintu mobil, memintanya masuk. Tak ada kata-kata yang keluar,
hanya suara napas pelan di antara hening. Ketika mobil mulai berjalan, Andre memandangi Susan lewat cermin spion tengah. Wajah gadis itu tampak pucat. Matanya sembab, bibirnya bergetar mencoba menahan tangis yang tersisa. "Susan," ucap Andre pelan. Suaranya menahan amarah yang belum reda. "Apa yang terjadi di sana tadi tidak seharusnya kamu tanggung sendirian." Susan menggeleng, lemah. "Maaf Pak, saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Saya hanya menjalankan tugas. Saya pikir semuanya baik-baik saja sebelum istrinya datang." Suaranya pecah di tengah kalimat. Andre menatap ke arah jalan, menahan rasa bersalah yang mulai tumbuh. Andai saja ia datang lebih cepat, semua itu mungkin takkan terjadi. Ia menarik napas panjang. "Saya tahu kamu tidak salah, dan saya pastikan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi." Susan menunduk, tangannya menggenggam jas yang menutupi tubuhnya. "Terima kasih Pak, tapi tolong jangan perpanjang masalah ini. Saya takut membuat perusahaan Bapak ikut terdampak." Andre terdiam. Kata-kata Susan justru membuat dadanya semakin sesak di tengah ketidakadilan yang baru saja menimpanya. Gadis itu masih memikirkan reputasi kantor dan dirinya. Mobil berhenti di depan gedung apartemen sederhana tempat Susan tinggal. Sebelum turun, Andre melepas jasnya dari pundaknya dan berkata pelan, "Jangan dikembalikan dulu. Biar jadi pengingat kalau kamu tidak sendirian." Susan hanya bisa menatapnya. Matanya bergetar menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Terima kasih Pak," ucapnya lirih sebelum perlahan menutup pintu dan melangkah pergi. Andre tetap diam di dalam mobil. Tatapannya mengikuti langkah Susan sampai tubuh itu menghilang di balik pintu masuk. Ada rasa yang sulit dijelaskan antara tanggung jawab, kekaguman, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Malam itu, Andre menatap layar ponselnya. Aplikasi yang dulu menjadi penghubung mereka masih terpasang di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengetik pesan singkat dengan jari yang bergetar pelan. "Selamat malam Luna. Maaf aku baru bisa menghubungi di tempat lain, di kamar kecil yang masih basah oleh sisa air hujan." Susan menatap layar ponselnya, membaca pesan itu dengan dada yang tiba-tiba sesak. Luna, nama itu dan nada itu, suara di pesan itu. Ia tahu kali ini bukan kebetulan. Malam itu terasa panjang bagi Susan. Suara hujan di luar jendela terdengar samar, tapi cukup untuk menutupi isak kecil yang sesekali keluar tanpa ia sadari. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak berhenti memutar kejadian di restoran siang tadi. Tatapan orang-orang, ucapan tajam, dan rasa malu yang tak sanggup ia lupakan. Namun, di antara rasa sesak itu, ada hal lain yang kini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah pesan dari Andra. "Selamat malam Luna. Maaf aku baru bisa menghubungi." Susan menatap layar ponsel itu lama sekali. Ada rasa aneh yang menjalar pelan. Bukan sekadar rindu, tapi juga keraguan yang menyesakkan dada. Suaranya, caranya mengetik, bahkan waktu pesannya datang, semuanya terasa sama. Sama seperti seseorang yang baru saja menemaninya siang tadi. Seseorang bernama Andre Mahendra. Susan menarik napas panjang, menahan getaran di tangannya. Ia membalas pesan itu dengan hati-hati. "Tak apa Andra, aku tahu kamu sibuk hari ini." Berat sekali. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Aku tahu, aku lihat sendiri." Jari Susan terhenti. Matanya membesar, napasnya tercekat. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, memastikan ia tidak salah melihat. "Aku lihat sendiri." Kata-kata itu menembus seperti cahaya yang perlahan membuka tabir. Rasa curiga yang selama ini ia abaikan kini berubah menjadi kepastian yang menohok. Andra, lelaki yang selama ini menemaninya
dalam kesepian malam. Yang selalu menghiburnya dengan kata-kata lembut, ternyata adalah atasannya sendiri, sang direktur, sang penyelamat di restoran tadi. Susan meletakkan ponsel di atas meja, tangannya menutup wajah. Air mata mengalir deras, tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu apakah harus marah, bahagia, atau malu. Semua perasaan bercampur menjadi satu. Sementara di apartemennya yang sepi, Andre menatap ponselnya dengan tatapan sendu. Ia tahu, rahasia itu sudah terbuka. Ia bisa membayangkan bagaimana terkejutnya Susan atau Luna begitu ia memanggilnya di dunia maya. Ia mengetik perlahan, "Susan, aku tidak pernah berniat menyembunyikan siapa aku. Tapi saat tahu kamu bekerja di perusahaanku, aku takut. Takut kalau semua ini membuatmu tidak nyaman." Pesan itu terkirim, tapi tak ada balasan. Malam semakin larut. Di dua tempat berbeda, dua hati terhubung tanpa suara. Tak ada kata, tak ada tatapan, hanya keheningan yang penuh makna. Mereka sama-sama tahu, dunia mereka kini sudah berubah. Yang dulu hanya sebatas kata, kini menjadi nyata, tapi juga penuh batas. Cinta itu kini punya wajah, tapi sekaligus membawa konsekuensi yang tak ringan. Namun, satu hal pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, baik Andre maupun Susan sadar bahwa takdir sudah terlalu jauh menulis kisah mereka untuk bisa mereka hindari. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, suasana kantor terasa berbeda. Bukan lagi tenang seperti biasanya, tapi penuh bisik-bisik dan tatapan yang sulit dijelaskan. Di setiap sudut, di antara tumpukan dokumen dan dering telepon, beredar satu topik yang sama, tentang Susan dan tentang hubungannya dengan sang direktur. Awalnya, hanya desas-desus kecil. Namun dalam waktu singkat, kabar itu menyebar seperti api yang menjilat kering daun. "Aku dengar, dia yang disiram itu karyawan promosi, ya?" katanya. Pak Andre sampai marah besar demi dia. Jangan ada sesuatu di antara mereka." Susan berjalan menunduk di lorong kantor. Ia bisa merasakan setiap bisikan, setiap tatapan, dan setiap senyum samar yang terasa seperti ejekan. Ia tak menyalahkan siapapun, tapi rasa malu itu perlahan menghancurkan keyakinannya. Sementara itu, Andre tetap berusaha menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Namun, Dewan Direksi mulai mempertanyakan keputusannya untuk membatalkan kerjasama dengan Rudi Santoso, mitra besar perusahaan yang kini memutuskan hubungan secara sepihak. Di ruang rapat yang tegang, salah satu direktur menatap Andre dengan nada tajam. "Pak Andre, keputusan Anda membatalkan proyek dengan Pak Rudi cukup drastis." Banyak yang menilai itu keputusan emosional. Apalagi mengingat kejadian yang melibatkan salah satu staf Anda. Andre menatap mereka satu persatu. Matanya tenang, tapi penuh tekanan yang ditahan. "Keputusan itu saya ambil bukan karena emosi, tapi karena saya tidak akan berbisnis dengan orang yang memperlakukan karyawan saya seperti sampah." Ruang rapat terdiam sejenak. Namun, beberapa pasang mata saling bertukar pandang, seolah ucapan itu justru memperkuat gosip yang beredar. Sore harinya, Susan dipanggil ke ruang Andre. Ia berdiri di depan meja besar itu, menunduk, jari-jarinya bergetar di sisi tubuhnya. "Pak, jika keberadaan saya membuat masalah, saya bersedia mundur," ucapnya pelan. Andre mendongak, tatapannya tajam, tapi matanya lembut. "Kamu tidak salah, Susan. Jangan pernah berpikir untuk pergi hanya karena orang lain tidak tahu kebenarannya." Air mata Susan hampir jatuh, tapi ia menahannya. Semua orang bicara. "Pak, saya tidak sanggup kalau setiap hari harus merasa jadi bahan omongan." Andre berdiri, berjalan mendekat, tapi menjaga jarak agar tetap sopan. "Saya yang akan urus ini. Kamu cukup kerja seperti biasa." Namun saat Susan keluar dari ruangan itu,
Ia tahu masalahnya tidak akan berhenti begitu saja. Di luar, seseorang dayam-dayam memotret momen saat Andre berbicara dengan Susan di ruangannya. Foto itu menyebar cepat melalui grup internal kantor, menambah bahan bagi mereka yang haus gosip. Malamnya, Susan duduk sendirian di halte depan gedung, menatap lampu kota yang berkilau di kejauhan. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, membuka pesan dari Andra. Tapi kali ini, ia tidak tahu apakah masih pantas membalasnya. Hari itu, udara di ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Suara pendingin ruangan bergema lembut, namun suasana di dalamnya begitu menegangkan. Beberapa direktur senior duduk dengan wajah tegang, dan di ujung meja panjang itu, Andre duduk diam, matanya menatap satu berkas di depannya. Berkas kerjasama dengan perusahaan milik Rudy Santoso. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di restoran, namun kabarnya masih bergulir liar di dunia bisnis. Rudy mencoba memutarbalikkan cerita. Ia mengaku bahwa Andre terlalu emosional dan membatalkan proyek besar hanya karena persoalan pribadi. Beberapa investor mulai ragu. Sebagian bahkan menekan Andre agar memperbaiki hubungan demi kepentingan perusahaan. Namun Andre tahu, bukan soal bisnis yang sedang dipertaruhkan. Ini tentang martabat, tentang keadilan bagi seseorang yang tak bersalah. Bagi Susan, salah satu anggota dewan berbicara. Suaranya hati-hati tapi terdengar menekan. Pak Andre, dengan segala hormat, proyek ini bisa membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Jika Anda memutus kerjasama, kerugiannya tidak sedikit. Andre menutup berkas itu perlahan. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Keuntungan bukan alasan untuk menutup mata dari perlakuan tidak manusiawi. Saya tidak bisa menerima kerjasama dengan seseorang yang merendahkan karyawan saya. Apalagi seorang perempuan yang sedang menjalankan tugas. Ruangan hening, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Salah satu direktur lain berdehem pelan, tapi gosipnya sudah menyebar. Pak, banyak yang mengatakan ada hubungan pribadi antara Anda dan karyawan itu. Andre tersenyum tipis. Senyum yang bukan karena tenang, tapi karena muak. Gosip akan selalu ada. Tapi saya lebih takut kehilangan prinsip daripada kehilangan citra. Karena tanpa prinsip, citra hanyalah topeng kosong. Tak ada yang berani menjawab. Dalam diam, Andre mengambil pulpen, menandatangani surat keputusan di depannya. Surat pembatalan kerjasama dengan Rudy Santoso. Ia berdiri, menatap semua orang di ruangan itu. Keputusan ini final. Kita tidak akan bekerja sama dengan orang yang menghina staf kita. Jika ada konsekuensi, saya yang akan menanggungnya. Kemudian, ia meninggalkan ruangan dengan langkah tenang, meninggalkan tatapan bingung dan kagum di belakangnya. Sementara itu, di lantai bawah, Susan baru saja keluar dari ruang administrasi. Ia memeluk map kecil berisi laporan kerjanya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Andre berjalan lewat koridor. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Andre hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Semua sudah beres." Susan tidak tahu apa maksudnya, tapi ada sesuatu dalam cara Andre menatapnya, sesuatu yang menenangkan, tapi juga menyedihkan. Seolah di balik ketegasannya, ada harga yang harus ia bayar mahal. Beberapa hari berlalu setelah keputusan besar itu. Kantor mulai tenang kembali, tapi suasananya berbeda. Banyak karyawan dayam-dayam mengagumi keberanian Andre, namun sebagian lain masih membicarakan gosip lama dengan suara pelan di sudut ruangan. Dan di tengah semua itu, Susan memutuskan satu hal. Ia ingin mengundurkan diri. Pagi itu, ia mengetuk pintu ruang direktur dengan tangan gemetar. Andre, yang tengah membaca laporan, menatapnya. Sedikit terkejut melihat amplop di tangannya. "Susan, ada apa?" tanyanya pelan. Susan menunduk, lalu meletakkan amplop itu di atas meja. "Saya ingin mengajukan surat pengunduran diri, Pak." Andre terdiam lama.
Tatapannya dalam, seolah berusaha memahami alasan di balik kata-kata sederhana itu. Mengapa? Suaranya lembut. Tapi ada nada kecewa yang tak bisa disembunyikan. Susan menarik napas. Suaranya bergetar. Saya merasa sudah cukup menimbulkan masalah. Nama Bapak disebat-sebat karena saya. Proyek besar gagal karena saya. Dan saya tidak ingin keberadaan saya di sini terus membebani Bapak. Andre bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu menampar hatinya lebih keras dari apapun. Ia membuka mata, menatap Susan dengan pandangan yang lembut namun penuh makna. Susan, katanya perlahan, kau tidak pernah menjadi beban. Kau justru alasan kenapa aku masih mau melawan semua tekanan itu. Susan mendongak, matanya berkaca-kaca. Tapi, kenapa? Kenapa Bapak sejauh itu membela saya? Hening. Andre bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dengan langkah tenang. Suaranya berubah menjadi lirih, seolah takut kata-katanya sendiri terlalu jujur. Karena aku mengenalmu jauh sebelum kamu mengenalku di dunia nyata. Susan tertegun. Air matanya jatuh, satu tetes, kemudian dua. Jadi, selama ini benar, Bapak. Andre mengangguk pelan. Aku adalah Andra, dan kamu adalah Luna. Waktu seperti berhenti. Semua kebohongan, keraguan, dan rasa yang terpendam akhirnya menemukan tempatnya masing-masing. Susan menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Ia tak menyangka pria yang selama ini menguatkannya di dunia maya adalah sosok yang sama yang melindunginya di dunia nyata. Andre tersenyum kecil, mendekat sedikit, tapi masih menjaga jarak. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa memaafkanku. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyesal mengenalmu. Susan, tidak sebagai Luna dan tidak sebagai karyawan. Susan menggeleng pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak marah, Pak. Saya hanya takut. Karena yang saya rasakan sekarang terlalu dalam. Andre tersenyum. Senyum yang penuh kelegaan, sekaligus keraguan. Ia menatap Susan lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, jangan pergi. Tetaplah di sini. Bukan karena aku direkturmu, tapi karena aku ingin kau tetap jadi bagian dari hidupku. Air mata Susan kembali mengalir. Kali ini tanpa kesedihan. Ia mengangguk perlahan, tersenyum di antara tangisnya.